Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, mari kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Sabtu tanggal 21 Maret 2026, yang tertulis dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang terkasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepadamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, Yudas dalam teks kita hari ini, atau penulis teks kita hari ini bukanlah Yudas Iskariot. Ini merupakan saudara tiri Yesus Kristus yang menyebut saudara dari Yakobus. Bahwasanya sosok ini, mereka ini, ketika mereka bersama dengan Yesus Kristus, dikala mereka masih sangat muda, ada hal yang mereka lontarkan kepada Yesus Kristus. Mereka berkata, jika engkau adalah benar anak Allah, tunjukkan sekarang kepada mereka. Tentu, itu adalah bagian dari cara mereka mengolok-olok Yesus Kristus, karena mereka sendiri sebenarnya terganggu dengan konsep yang demikian. Tetapi pada akhirnya, ketika dia sudah dilahirkan kembali, dia bertobat, dia menyebut dirinya sebagai hamba Yesus Kristus. Inilah sebenarnya peranan dari firman Tuhan itu yang meneguhkan seseorang. Dan Roh Kuduslah sebenarnya yang bekerja. Saudaraku, satu hal yang sangat penting yang disampaikan dalam teks kita hari ini adalah supaya kita sungguh-sungguh memperjuangkan iman kita. Ternyata, iman yang kita miliki ini adalah hal yang kita harus perjuangkan. Tidak mudah memang meraih sesuatu, tetapi yang lebih sulit adalah mempertahankannya. Akan ada orang yang tiba-tiba menjadi pemenang, tetapi tiba-tiba dia menjadi sosok yang disebut sebagai pecundang. Mereka sulit untuk mempertahankannya. Iman itu adalah yang diberi oleh Allah karena firman yang kita dengarkan. Iman kita bertumbuh, kita merespon kebenaran itu, tetapi ada hal yang sangat penting. Bagaimana kita memperjuangkannya? Kenapa demikian Bapak Ibu? Karena ternyata iblis itu tidak suka dengan iman Kristen. Dia tidak suka dengan keberadaan kita yang memahami dan mengetahui kebenaran itu. Iblis mencobai Adam dan Hawa untuk merusak esensi kebenaran. Sehingga hal itu juga akan terus berlanjut sampai kedatangan Yesus Kristus. Dia ingin merusak tentang pemberitaan firman. Sehingga iman orang-orang tidak dibangun di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kokoh. Yudas memahami ini dan kemudian menasihatkan kita juga supaya kita sungguh-sungguh memperjuangkan iman kita. Mari saudaraku melihat ini sebuah hal yang sangat besar. Ini adalah kekayaan yang sangat besar yang kita harus senantiasa pelihara, yang senantiasa kita harus jaga sungguh-sungguh dan kita harus perjuangkan dengan luar biasa. Bapak Ibu, ada seorang penulis dan yang pernah mempelajari tentang tokoh Sparta. Dia berkata bahwa ada sebuah hal yang tertanam di dalam diri seorang petarung atau prajurit Sparta. Ketika mereka memenangkan pertandingan mereka, ada hal yang bagi mereka adalah sebuah hadiah terbesar. Suatu waktu Bapak Ibu, ada seorang pejuang atau petarung Sparta yang ingin bertanding pada Olimpiade. Kemudian seseorang menyokongnya, tetapi dia menolaknya. Dia terus berjuang dan akhirnya memenangkan pertandingan itu.
Seorang mewawancarainya dan bertanya kepadanya, dari semua yang engkau dapatkan ini, hadiah apa yang paling besar yang engkau sungguh-sungguh membuat bersuka cita? Ternyata jawabannya sangat mencengangkan. Dia berkata, hadiah terbesar yang aku dapatkan adalah ketika aku boleh berdiri di depan rajaku untuk bersama dengannya berperang. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Apakah itu menjadi tantangan bagi saudara? Bahwa aku memperjuangkan imanku, sungguh-sungguh memenangkan pertarungan itu. Sehingga suatu saat aku akan berada di depan rajaku. Dan aku bersama dengannya dalam kepemimpinannya, dalam pemerintahannya. Itu adalah sebuah harga mati. Dan kita jangan pernah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Karena kita diselamatkan hanya karena beriman kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan terima kasih atas anugerah yang telah kami terima dalam kesempatan yang baik ini. Kami memohon mampukan kuatkan kami Bapa untuk dapat memperjuangkan iman, sehingga kami benar-benar hidup setia di dalam kehidupan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, terpuji Engkau dalam Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.